Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mansy Janata Yoga, biasa dipanggil Mansya, dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait penugasan mata kuliah Public Speaking. Ya, jadi di sini ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen dan saya akan menjawab. Pertanyaannya itu seputar listening dan active listening. Ya, pertanyaan pertama, perbedaan listening dan hearing. Nah, kita mulai dari hearing dulu. Hearing itu sebuah proses fisiologis di mana getaran suara itu masuk ke gendang telinga, yang mana itu merupakan hal-hal yang normal kita alami. Misalnya kita lagi diam terus tiba-tiba dengar suara AC tipis-tipis. Nah, itu namanya dengar atau hearing. Itu hanya sebatas itu saja, tidak ada pengamatan lebih lanjut atau tidak ada pengamatan dan reaksi lebih lanjut terkait hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya ada listening. Listening adalah proses mendengarkan di mana kita memberikan reaksi terhadap apa yang kita dengar dengan sebelumnya kita sudah mengamati dan menelaah apa yang telah kita dengar. Contohnya di saat kita sedang mempelajari materi perkuliahan, di situ kita mengamati apa yang dikatakan oleh dosen dan mencoba untuk mengambil materi-materi tersebut. Selain itu kita juga bisa memberikan reaksi atau tanggapan atas apa yang kita dengar secara aktif. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada macam-macam listening. Listening itu ada 4. Pertama, appreciative listening adalah proses mendengarkan di mana tujuannya untuk membuat kita senang. Contohnya, mendengarkan musik yang kita suka, mendengarkan podcast komedi atau apa yang mungkin bisa menghibur kita, ataupun bisa bisa mendengarkan stand up comedy. Itu yang tujuannya untuk have fun atau stress relief. Itu namanya appreciative listening. Lalu yang kedua ada empathic listening. Proses mendengarkan di mana kita memberikan tanggapan dan rasa empati atas apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Nah, kasus ini sih sebenarnya umumnya kalau kita lagi ngedengerin orang curhat ya, di mana kita memberi respon dan kita mencoba untuk menempatkan diri kita ada di perasaan dia yang bicara itu. Selanjutnya ada comprehensive listening, yaitu proses di mana kita mendengarkan dan mencoba untuk mengambil materi dari apa yang kita dengar secara terstruktur, secara detail. Contohnya adalah saat kita sedang mendengarkan materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen di kelas. Lalu selanjutnya adalah critical listening. Critical listening itu adalah proses mendengarkan di mana kita bisa mengevaluasi dan membedakan mana yang merupakan fakta dan opini yang tujuan kedepannya adalah untuk membuat keputusan atau proses pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah orang-orang kantoran yang sedang melakukan meeting atau conference di kantornya. Selanjutnya, mengapa listening itu penting dalam public speaking? Tentu saja kita dalam public speaking itu tidak menyampaikan omong kosong yang hanya kita sampaikan bla 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 tanpa materi, itu tidak mungkin. Kita pasti mengambil informasi dari apa yang kita dengar dan kita telaah dengan baik. Oleh sebab itu, apa yang kita sampaikan pada public speaking itu berpengaruh dari apa yang kita dengar, berpengaruh dari apa referensi yang telah kita dapatkan, baik dari perkataan orang atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Jika kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, maka lantas apa yang kita sampaikan pada public speaking akan menjadi kacau dan penyampaiannya pasti tidak terstruktur dan tidak akurat. Oke, pertanyaan keempat, maksud dari active listening. Active listening itu adalah tindakan mendengarkan secara aktif.
yang mana kita berusaha, kita dapat merespon dan mengetahui apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Dalam active listening ini kita menggunakan 4 macam listening tadi. Misalkan apresiatif, mungkin kita bisa saat lawan bicara menyampaikan hal yang dia senangi, kita bisa menyampaikan dengan menanggapi dengan listening apresiatif. Atau misalnya lawan bicara kita curhat, kita bisa menempatkan kita di empathical. Atau mungkin pembahasannya itu pembahasan resmi atau serius, kita menempatkan listening kita di comprehensive atau critical listening. Jadi pendengar active listening itu umumnya menyangkut 4 macam pendengaran, proses pendengaran tadi secara aktif. Dan di situ kita juga tidak pasif, kita tidak hanya sekedar dengar, tapi kita juga mendengarkan dan dapat menyimpulkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang bisa mohon maaf. Selanjutnya, kiat-kiat apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk sebagai proses kita mendukung active listening itu. Kiat-kiat apa saja yang bisa bikin kita active listening? Yang pertama, kita coba menghindari gangguan-gangguan dari luar ataupun dari dalam. Gangguan dari luar, kita coba untuk fokus pada satu tujuan, apa yang kita dengar dari lawan bicara kita atau dari sumber kita, dan kita mengeliminasi efek-efek dari luar yang kita dengar. Selanjutnya, kita coba untuk fokus tidak hanya pada penampilan pembicara, tetapi juga bukan hanya pada penampilan atau gaya bicara, tapi pada materi apa yang disampaikan. Maksudnya kita bisa fokus dan mengeliminasi fokus kita pada hal-hal yang kurang penting, yaitu semacam outfit yang dipakai oleh pembicara atau gaya bicara yang disampaikan oleh pembicara kita. Selain itu, untuk melatih fokus dalam active listening itu, kita bisa melatih fokus kita dengan mencoba untuk mengamati video-video pembicaraan di YouTube, video pembicaraan resmi, lalu kita simpulkan menurut pikiran kita sendiri, menurut pendapat kita sendiri. Itu pelan-pelan akan melatih fokus kita untuk bisa active listening. Selain itu, untuk bisa fokus, kita bisa melatih diri kita, bisa memaksimalkan potensi diri kita dengan perbanyak istirahat dan juga perbanyak konsumsi kita, baik air maupun makanan, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap ketelitian kita dalam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.